Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Fiti Muflihuna dari kelas FM 18D. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang liquidity risk, credit risk ratio, deposit risk ratio, capital ratio, and risk asset ratio. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu liquidity risk atau risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini merupakan risiko yang muncul akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Adapun rumus untuk mengetahui liquidity risk yaitu liquidity asset dikurang short term borrowing dibagi total deposit dikali 100%. Kemudian yang kedua yaitu credit risk ratio, di mana credit risk ratio ini adalah resiko akibat kegagalan debitur dan pihak lain dalam memenuhi kewajiban banknya. Dan menurut Mashhud Ali menyatakan bahwa resiko kredit adalah resiko keuangan yang diderita bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjaman atau plus bunga. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui credit risk ratio ini yaitu kredit non produktif dibagi dengan kredit yang diberikan. Yang ketiga yaitu deposit risk ratio. Deposit ratio adalah untuk mengukur kemungkinan bank tidak mampu membayar kembali dana yang disimpan para deposannya yang harus dijamin pembayarannya oleh kapital bank yang bersangkutan. Semakin besar rasio ini, maka kemungkinan bank bermasalah semakin kecil atau negatif. Rasio ini memperlihatkan risiko yang menunjukkan kemungkinan kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah yang menyimpan dananya diukur dengan jumlah permodalan yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Adapun yang digunakan untuk mengetahui deposit risk ratio yaitu equity capital dibagi dengan total deposit. Kemudian yang keempat yaitu capital ratio. Capital ratio adalah mengukur sejauh mana penurunan yang terjadi pada aset risk yang dapat ditutupi oleh equal capital yang tersedia. Rasio ini untuk mengukur kemampuan permodalan dalam menutupi kemungkinan kegagalan yang ada dalam proses permodalan kredit. Adapun rumus yang digunakan untuk mendapatkan atau untuk mengetahui capital ratio yaitu equity capital dibagi total loans. Kemudian yang kelima yaitu risk asset ratio. Risk asset ratio ini adalah yang digunakan untuk mengukur rasio kerugian akibat terjadinya penurunan aset dan seberapa jauh penurunan tersebut dapat ditanggung oleh modal bank. Adapun rumusnya yaitu equity capital dibagi dengan total aset kurang cash asset kurang securities. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and thanks for watching.